poin saya berkaitan dengan manajemen keuangan. Saya kira itu materi-materi yang saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan banyak pertanyaan-pertanyaan sebelum kita lanjut. Saya stop screen, pertanyaan dari saudara, saya akan catat. Nah, itu akan memberi tambahan nilai bagi Anda. Boleh dicat, ditanya di chattingnya. Nah, nanti silakan ditulis di chatting. Saya di buku manajemen keuangan itu tahun 2008 itu saya sudah itu Anda dengan e-book ya di web saya ini manajemen keuangan dan banyak lagi manajemen keuangan yang lain. Ini di sini ada semua apa yang kami sudah bahas ini. Akademia Edu. Jadi Anda bisa misalnya gini, ketik nama saya Dedi Takdir Saifuddin di Google Scholar, nah, kemudian cari di situ manajemen keuangan atau tulis buku manajemen keuangan Dedi Takdir Saifuddin, akan muncul, Anda bisa download. Atau di Akademia Edu juga bisa. Ini 54 orang ini kayaknya. Kok laporannya 53? Nah, pertanyaan dari hari ini. Jelaskan jenis-jenis dana yang bisa diperoleh dari luar perusahaan. Baik, terima kasih. Saudari Arini Oktaviani. Jenis-jenis dana yang bisa diperoleh dari lain, kita tinggal lihat neraca. Bisa jadi hutang lancar, bisa berasal dari hutang jangka panjang. Hutang lancar itu misalnya bisa juga dari modal sendiri. Artinya kita jual kembali saham itu. Ada saham ini, saham biasa, ada saham preferensi. Nah, itu sumber-sumber modalnya. Bisa juga laba ditahan, return earning. Sedangkan jenis dana yang lain di utang jangka panjang atau long term debt di dalam neraca itu, utang jangka panjang atau long term debt bahasa Inggrisnya, bisa kita peroleh dari hutang, kredit. Jadi kredit hipotek dari bank. Bisa juga berasal dari kita menerbitkan obligasi. Jadi obligasi itu adalah surat pengakuan hutang dari perusahaan yang menerbitkan obligasi yang bersangkutan. Bisa juga kita membeli bahan baku, ada trade credit, ada macam-macam. Itu nanti kita akan bahas itu juga di bab berikutnya. Jadi jenis-jenisnya paling tidak ada 3 golongan. Dari mana dana bisa berasal diperoleh dari luar perusahaan itu, bisa dari hutang lancar, bisa dari hutang jangka panjang. Itu namanya modal asing. Hutang lancar dan hutang jangka panjang. Sedangkan ini pertanyaan diperoleh dari luar perusahaan. Berarti dari dalam perusahaan itu adalah modal sendiri, ekuitas. Jadi nanti akan ada tugas ini. Anda mencoba mencarikan saya karena bab 2 kita akan bicara tentang rasio-rasio keuangan. Ya, itu. Jadi Anda punya kewajiban untuk mencari laporan rugi laba, neraca dan laporan arus kas sebuah perusahaan itu minimal 5 tahun terakhir. Ya, itu. Karena bab 2 kita akan analisis rasio. Jadi nanti Anda aktif akan mengerjakan itu, mencari, dan tidak boleh ada sama. Nah, banyak perusahaan. Kalau hanya 50 orang, saya kira ada 500-an perusahaan. Nah, dari 500 itu yang sudah go public. Jadi upayakan jangan sama, tidak boleh sama perusahaannya. Kalau ada sama, nanti akan saya geser. Saya kira itu jawaban saya untuk saudari Arini Oktaviani. Kemudian dari Restu, kalau dalam suatu perusahaan terdapat direktur keuangan, apakah keputusan-keputusan keuangan hanya dilakukan oleh direktur tersebut atau bawahannya? Tidak, itu akan lari kepada direktur utama, lari ke general manager yang bertanggung jawab. Kalau manajer keuangan kan masih di bawahnya, yang hanya bertanggung jawab masalah bagaimana mencari dana dan bagaimana menggunakan dana. Nah, kaitan nanti kebijakannya lari ke
jenderal di atasnya. Ya, itu untuk Restu. Kemudian Muhammad Indrawan. Pengelola dana yang diperoleh dari luar perusahaan itu pihak siapa, Pak? Pengelolaan dana yang diperoleh dari luar dikelola oleh para bagian keuangan, manajer keuangan tentu saja, dan bagian-bagian di bawahnya di organisasi fungsional keuangan. Ya, itu. Kemudian Indriawan, kemudian berapa Rafiqah, Nur Faikah, berapa minimal saham yang dapat kita investasikan ke dalam perusahaan? Itu kalau kita belajar pasar modal dan pasar uang, itu biasanya ada namanya satu lot. Satu lot itu biasanya 100 lembar. Harganya kan memang nggak terlalu besar. Ada harga yang paling tinggi itu sahamnya BRI saja yang TBK itu harganya 10 ribuan lah sampai 12 ribu per lembar. Berarti kali 100 ya itulah kira-kira uang yang dibutuhkan untuk membeli saham. Ini nanti ada galerinya di situ, kita akan buka itu, dan Anda yang suka keuangan saya kira bagus diaplikasikan ilmunya di situ. Ya, itu untuk Restu. Kalau dikaitkan, ini Restu tadi berkaitan dengan, kalau dikaitkan dengan tujuan normatif, maka penggunaan dana tentunya harus diupayakan agar bisa meningkatkan nilai perusahaan. Bagaimana pedoman untuk melakukannya? Ya, wah ini satu mata kuliah juga ini. Jadi meningkatkan nilai perusahaan itu bagaimana? Karena begini, ada dua itu tipologi dari seorang investor. Investor itu orang yang membeli saham ya, atau calon investor. Nah, ada dua tujuannya. Biasanya adalah untuk memburu capital gain atau pertumbuhan harga. Ada juga yang melihat tidak dari situ. Nah, faktor yang lain. Nah, tentu saja faktor keuntungan. Kalau kita bicara faktor keuntungan, maka bagaimana kita kelola perusahaan kita itu agar meningkatkan, menarik minat calon investor untuk membeli saham, meningkatkan demand-nya. Meningkatkan demand para calon investor atau investor terhadap saham yang bersangkutan. Kalau permintaannya naik, maka hukum permintaan mengatakan semakin tinggi harga barang akan semakin tinggi harganya. Jadi kalau banyak yang minta, semakin banyak yang minta, maka harga akan semakin tinggi. Coba misalnya, kita bisa lihat di COVID kemarin, semakin itu kan harga yang kita pakai ini, harga yang kita pakai itu masker itu kan harganya berapa? Zaman itu kan 1000-an itu enggak cukup, ada 500-an saja. Tapi begitu COVID itu berapa itu satu. Saya kira sekarang itu naik, itu tidak 500 lagi, lebih dari 1000. Kenapa? Karena banyak yang minta masker kan untuk melindungi dirinya dari COVID itu. Nah, jadi semakin banyak, sama juga misalnya kalau duriannya bukan musim durian, kira-kira mahal harganya durian? Ada yang bisa jawab? Mahal atau murah harganya durian kalau musim durian? Mahal, Pak. Kalau musim durian, harga durian mahal apa enggak? Murah, Pak, murah. Murah. Jadi semakin banyak yang minta, permintaannya lebih banyak, supply-nya banyak. Kalau supply-nya banyak kan aman, itu enggak masalah harganya. Tapi kalau supply-nya sedikit, sementara demand-nya tinggi, maka harga akan naik. Begitu kira-kira untuk jawaban ini. Siapa lagi tadi? Restu ya. Restu tadi ya? Nah, Kirana Anggriani. Ya Pak. Jangan dulu Kirana. Restu sudah ya? Iya Pak, sudah Pak.
Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Berikan Sebentar dulu banyak ini. take over. Halo. Saya baca saja ini. Saya kan bilang cat. Kirana Greni sudah ya. Mengapa laba perusahaan biasanya diukur menurut pendapatan per saham? Laba perusahaan itu adalah besarannya laba itu dari harga penerimaan produk, ya penjualan produk, kemudian dikurangi biaya-biayanya, itulah laba perusahaan. Dikurangi nanti ada namanya laba bersih atau laba operasional, dikurangi bunga, ada namanya earning before taxes, earning. Saya kira pengantar akuntansinya bagus lah. Nah, itu perusahaan biasanya diukur menurut pendapatan harga. Iya, banyak mengukur nilai perusahaan itu. Bisa melalui peningkatan harga, bisa melalui price book value, banyak sekali. Ada 42 indikator untuk mengukur nilai perusahaan. Itu kira-kira Kirana. Nah, kemudian Sarni, ya enggak usah privately, Sarni, langsung aja umum sini. Nah, nanti enggak terbaca, tolong itu jangan privately. Ulangi. Kemudian Indotola Musrida. Pak, kenapa manajer keuangan perlu berhubungan dengan pasar keuangan? Penting sekali. Karena tadi itu kan nilai perusahaan, kan tujuannya manajer perusahaan meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan itu bisa dilihat dari harga sahamnya. Nah, harga sahamnya ada di bursa efek atau pasar uang dan pasar modal. Nah, itu bagi perusahaan-perusahaan yang sudah go public. Itu Indotola. Kemudian Evin. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan sebuah organisasi sering mengalami agency problem? Ya itu tadi faktor antara konflik kepentingan antara manajer perusahaan dengan para pemilik. Misalnya begini, contohnya. Kalau saya yang disuruh jadi manajer perusahaan, tujuannya mencapai tujuannya orang lain, masa sih setengah matiku bekerja? Nah, tentu saya butuh sebagai manajer keuangan, saya butuh juga kesejahteraan yang baik. Kalau kesejahteraan yang baik tentu akan mengurangi efisiensi, boros. Sehingga itu terjadi konflik kita mencapai tujuan perusahaan atau ini. Makanya muncul itu agensi. Tapi ada teori agensi yang bisa win-win solution, bisa kita bagi dengan baik. Itu kira-kira. Evin. Kemudian Muhammad Iqbal Prasetya. Pak, saya mau tanya, bagaimana susunan organisasi bidang keuangan? Saya kira ini beda-beda susunan organisasinya perusahaan. Nanti lihat aja, ya karena pada umumnya itu manajer perusahaan, ada divisi catatan, ada di catatan keuangan, ada apa. Tolong yang lain jangan bicara karena saya menjawab ini melalui chatting. Ya. Nah, itu kira-kira itu tergantung sekali perusahaannya ini. Kemudian Muhammad Ilham Lahalifah. Pak, bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat dana perusahaan menipis? Nah, itu namanya financial distress. Jaslamin, silakan dimatikan itunya. Pak, bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat dana perusahaan menipis? Nah, itu akan jadi kepercayaan masyarakat atas harga saham kita itu terancam, dia akan turun. Nah, kalau turun begitu ya kan berarti gagal manajer keuangannya. Berarti gagal mencapai tujuannya, nilai perusahaan tadi. Nah, sehingga banyak langkah-langkah ketika dana perusahaan itu menyusut. Seperti COVID saat ini kan ya saya kira hampir ini. Tetapi kan ada program pemerintah, ada relaksasi dan sebagainya yang membantu itu. Meminjamkan kredit yang murah dan seterusnya. Saya kira itu untuk Muhammad Ilham. Kemudian
ini Sarni ini tadi privately ya. Sarni, apa keuntungan bagi perusahaan apabila menerbitkan saham? Ya, keuntungannya itu bisa memperoleh dana yang murah. Karena apa? Di bagian dividennya saja kita perlu ini. Kalau kita kredit itu ada dana setiap bulan. Nah, bagi perusahaan ya, misalnya kita perusahaan. Tentu kalau kita minjam kredit dibandingkan menjual saham, mendingan menjual saham karena biayanya tidak terlalu banyak, hanya lama prosesnya. Kalau kredit itu kita punya kewajiban membayar angsurannya, punya kewajiban membayar bunga dan seterusnya. Jadi lebih mahal kalau kredit dibandingkan, berarti lebih efisien kita menjual saham. Memang prosesnya berbulan-bulan. Nah, kemudian restu ini tadi sudah ya? Iya Pak. Apakah tujuan memaksimumkan nilai perusahaan sama dengan memaksimalkan laba per lembar saham? Ya, satu bagian kecil itu laba per lembar, earning per share, laba. Itu tadi saya bilang untuk melihat nilai perusahaan itu bukan hanya earning per share-nya atau laba per lembar sahamnya, tetapi banyak. Bisa dilihat dari profitabilitasnya, bisa dilihat dari ROA-nya, return on asset-nya, ROE-nya, return atas pengembalian kepada modal sendiri. Banyak sekali indikator untuk pencapaian nilai perusahaan. Nah, salah satunya adalah tadi earning per share, laba setiap lembar saham. Itu kira-kira restu. Nah, kemudian Krishna, kalau dalam suatu perusahaan terdapat direktur keuangan, apakah keputusan-keputusan keuangannya dilakukan oleh direktur tersebut atau bisa pula dilakukan? Itu dia mengundang bawahannya. Bagian penerimaan saja, bagian belanja saja. Nah, itu harus dia ini kan bendaharanya dan seterusnya dia harus koordinasikan ke bawah juga maupun koordinasi ke atasan dari direktur keuangan tadi. Tentu ke direktur utama atau manajer, general manager. Muhammad Al-Fikran, dalam investment decision, apakah manajer mempunyai hak penuh dalam mengambil keputusan? Ataukah ada pihak-pihak lain yang memberi saran seperti pemilih saham? Saran-saran dari pemilih saham saya kira dia sudah diaplikasikan dalam rapat umum pemegang saham. Nah, tidak ada yang mempengaruhi. Kecuali manajer keuangan itu, kecuali general manajernya, direktur utamanya yang bisa mempengaruhi. Saya kira orang ditempatkan di manajemen keuangan itu tidak terlalu penting. Ya, sekarang ini, jadi saya coba lari ke yang lain, bahwa manajer keuangan, orang yang tahu manajemen keuangan dengan baik, saya kira hidupnya akan jadi bagus. Nah, hidupnya akan, hidupnya akan jadi bagus. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana mengelola dana yang masuk dan bagaimana mengelola dana yang keluar. Nah, itu. Jadi gampang lulusan-lulusan yang orang keuangan itu sekarang, itu waktu tunggu untuk bisa bekerja, asal bisa bekerja bisa menghasilkan uang, itu paling tinggi 3 bulan. Dia sudah dapat kerjaan. Sarjana keuangan. Dibanding misalnya yang lain bahwa bertahun-tahun. Ya, makanya banyak sekali peminat manajemen keuangan. Ya, itu kira-kira. Lagi pula kita itu di tim manajemen keuangan itu, waduh, ketemu semua dedengkotnya keuangan. Dan bukan hanya menulis di dalam negeri, tetapi juga menulis di luar negeri. Ya, saya kira itu. Nah, silakan nanti dilacak semua buku-buku kami juga ada di e-book dan sebagainya. Nah, itu kemudian Muhammad Al-Fikran ya, panjang juga. Nah, Avio. Ini loh Mas Avio. Bagaimana cara kita mendapatkan modal dari para investor jika kita baru saja memulai perusahaan atau sudah memulai perusahaan tapi tidak dapat menghasilkan? Oh iya. Syarat untuk go public itu, untuk kita bisa menjual saham, itu syaratnya banyak, paling tidak 3 tahun itu 2 kali berturut-turut untung. Nah, kalau tidak untung ya nggak akan bisa go public. Ya. Nah, caranya ya di manage dengan baik, belajar baik-baik manajemen keuangan ini.
Ya, Avio ya. Kemudian Agnes Arlini, kira-kira seberapa besar risiko kerugian dari investasi dari saham? Itu ada analisis risiko investasi. Saya kira di bagian manajemen keuangan 2 nanti kita akan bicara itu. Nah, risiko banyak. Ada risiko murni, ada risiko. Saya juga mengajar manajemen risiko. Saya kira itu nanti di situ. Jadi bagaimana seberapa? Ya kita bisa menghitung pakai statistik itu risiko itu. Penyimpangan risiko itu kan penyimpangan dari apa yang kita harapkan. Nanti masuk teori portfolio supaya banyak jenis saham yang dimiliki. Saya kira itu. Kemudian Alivia Saputri, mengenai ancaman dalam perusahaan, seperti apa contoh dari ancaman take over dan apakah tujuan memaksimalkan nilai perusahaan akan berpengaruh dengan pemaksimal laba perusahaan? Iya, betul. Jadi ini pertanyaannya panjang. Dalam seperti apa contoh jenis? Jadi perusahaan-perusahaan yang tidak mengalami keuntungan, nah, mengalami kerugian inilah yang akan di take over, diambil alih, atau diakuisisi namanya, atau dilikuidasi. Kalau dia sudah go public, delisting. Nah, itu karena dia harus untung. Nah, kemudian kalau mau lebih tahu lagi nanti sering-seringlah masuk ke apa itu pojok galeri saham ini. Ada Pak Saludin di situ menunggu. Apakah tujuan memaksimalkan pada perusahaan akan berpengaruh dengan maksimum? Iya, jadi maksimum laba itu akan mempengaruhi nilai perusahaan. Jadi bukan nilai perusahaan yang mempengaruhi laba maksimum, tapi laba maksimumlah yang mempengaruhi nilai perusahaan. Contoh, semakin tinggi laba, tentu labanya yang dibagikan akan juga semakin tinggi. Kalau semakin tinggi laba yang dibagikan, bagi investor yang Anugrah Uni Muito ini kacau ini. Jadi tadi sampai di mana itu? Nah, ini sudah terakhir ini. Jadi semakin tinggi laba akan semakin tinggi minat orang-orang calon investor untuk membeli saham. Jadi kalau dia meminta membeli saham itu berarti saya mau butuh saham ini sekian, saham A, saham. Nah, harga saham itu akan naik. Nah, kalau harga saham itu kan indikator dari harga saham yang naik. Semakin tinggi harganya semakin bagus nilai perusahaan kalau diukur dari harga saham. Ada return saham, ada macam-macam. Ada tadi ROA, ada ROI, ada EPS, dan seterusnya. Itu kira-kira. Jadi di balik itu, Alivia, bahwa pemaksimuman laba akan mengakibatkan meningkatnya nilai perusahaan. Itu secara teori. Nanti prakteknya, teliti itu bagus. Pengaruh maksimisasi laba terhadap peningkatan nilai perusahaan itu sudah judul skripsi. Gampang di manajemen keuangan untuk meneliti menjadi sarjana, tetapi ya memang kelihatan dosen-dosennya killer ya. Saya kira tidak, dosen-dosen kalian itu bagus-bagus dan saya akui kami punya tim itu luar biasa. Diakui juga di mana-mana ya. Saya kira itu untuk saudari Alivia. Kemudian Nurul Mutmainah. Ada beberapa keputusan keuangan dilaksanakan oleh seorang manajer keuangan dalam waktu satu perusahaan. Nah, Pak, di sini saya mau bertanya, apa saja keputusan keuangan yang bisa dilakukan oleh manajer? Oh, nanti saya kirimkan itu. Tadi yang keputusan ya. Jadi ada namanya financing decision. Financing decision itu adalah keputusan pembelanjaan. Kita itu mencari dana-dana dari mana saja. Apakah dari aktiva lancar atau dari hutang lancar maupun hutang jangka panjang atau dari modal sendiri. Itu sumber dana. Nah, keputusan pembelanjaan. Kemudian keputusan investasi. Nah, mengalokasikan kemana sumber-sumber dana tadi yang sudah diperoleh? Dialokasikan ke aktiva lancar di sisi aktiva ya,
aktiva lancar, investment decision namanya. Keputusan aktiva tetap atau aktiva lain-lain. Nah, itu kemudian 2 keputusan. Yang ketiga adalah kebijakan dividen, bukan keputusan tapi kebijakan dividen. Dividen decision. Nah, berapa proporsi laba yang dari seluruh laba itu dibagikan kepada para pemilik? Dan berapa persen laba itu yang akan ditahan untuk pengembangan lanjutan dari perusahaan yang bersangkutan. Nah, kemudian yang keempat, manajemen aset. Itu menurut siapa? Itu menurut Van Horen tadi 2002. Bukunya ada di rumah, silakan kalau mau baca, tapi in English. Oke, lanjut. Anissa Safrudin. Apa faktor eksternal keuangan yang mempengaruhi keputusan-keputusan keuangan yang akan diambil? Ya, faktor eksternal banyak. Faktor ekonomi misalnya. Kalau kita mau mencari sumber dana, itu dalam kondisi, katakanlah perusahaan kita butuh dana. Kemudian faktor eksternal apa? Faktor ekonomi misalnya. Kalau situasi ekonominya resesi, sekarang tingkat pertumbuhan ekonomi kita minus, itu tidak mungkin ada orang yang mau kasih pinjam. Kenapa? Nanti bayarnya gimana? Itu faktor luar, faktor ekonomi, faktor kesehatan, COVID tadi. Nah, itu yang menyebabkan kita kesulitan mencari sumber dana. Nah, biasanya memang kita lari bagaimana memaksimalkan dana yang berasal dari dalam saja. Amir Smajluk dia bilang, 1976 dia bilang, lebih bagus kita menggunakan dana modal sendiri. Jangan kita pakai modal asing. Kenapa? Karena ada kewajiban tetap. Di samping juga daya beli orang semakin turun. Itu kira-kira. Kemudian Neti. Ini nggak ada pertanyaan. Iqbal Hakim. Pak, mengapa pentingnya fungsi manajemen keuangan tergantung dari besarnya perusahaan? Oh iya, size-nya. Pentingnya fungsi manajemen keuangan tergantung besarnya perusahaan. Iya, semakin besar perusahaan itu, maka posisi manajer keuangan itu akan semakin tinggi. Karena aktiva yang dikelolanya besar kan. Nah, semakin kecil ya akan semakin kecil. Jadi tergantung kepada juga besarnya aktiva yang ini. Aktiva dan pasiva yang ada di dalam neraca perusahaan. Muhammad Ilham Z. Pak, apa dampak yang terjadi akibat perusahaan tersebut menerima laba yang tidak sesuai dengan yang diinginkan sebelumnya? Itulah. Ketidaksesuaian antara yang diinginkan dengan realita laba itu, ketika labanya lebih tinggi, keinginan kita tinggi tetapi tidak tercapai, hanya terendah-rendah saja, berarti itulah risiko. Ya, makanya dalam merencanakan ini harus kita pertimbangkan risiko penyimpangan tadi. Itu Muhammad Ilham. Ismail Sukirman. Pada perusahaan pelayaran yang rutenya panjang per proyek perlu dikendalikan, dikontrol pengendalian anggaran. Ada berapa tahap? Sebutkan dan jelaskan. Wah, pengendaliannya ya saya kira dikendalikan itu kan biaya-biaya untuk melakukan apa. Nah, ada biaya tetap, beli proyeknya sendiri yang dipakai bertahun-tahun. Nah, biaya operasional sehari-hari. Dari proyek yang beberapa lama, saya kira itu dalam perencanaannya udah terlalu susah. Biar besar bagaimanapun bisa kita lakukan kontrol. Ya, saya kira itu. Kemudian Hidayani, Pak, coba jelaskan bagaimana proses suatu kebijakan dalam pembagian dividen pada fungsi utama. Jadi tadi kan ada 4 fungsinya toh. Itu bagaimana membagi dividen itu? Karena tidak semua keuntungan itu dibagi. Nah, harus ada laba ditahan. Kalau ada laba ditahan, itu memberikan gambaran secara psikologi
ke para calon investor bahwa perusahaan ini akan maju. Bahkan banyak perusahaan yang tidak perlu laba dibagi. Cukup disimpan aja. Kenapa? Karena ada prospek dari perusahaan itu sehingga dia menambah modalnya dan seterusnya. Nah, itu banyak keputusan-keputusan dalam rapat umum pemegang saham itu lebih kecil kebijakannya. Hanya yang dibagi itu katakanlah di bawah 50%, yang ditahan di atas 50%. Kenapa? Karena ada kesiapannya untuk. Nah, nanti Meyers Majrup itu dia bilang ada signaling teori. Itu nanti kalau dalam penelitian signaling teori akan muncul. Memberi sinyal kepada calon investor bahwa perusahaan ini bertumbuh berkembang. Kalau perusahaannya bertumbuh berkembang kan akan menarik minat kita untuk membeli saham yang diperjualbelikan. Nah, kalau demand-nya tinggi, ya harganya naik dan seterusnya. Itu pengaruhnya ke sana. Muhammad Ikhlas, kesalahan apa Pak yang sering dilakukan oleh banyak perusahaan dalam memanage keuangan dan bagaimana? Saya kira kesalahan-kesalahan ini overconfidence. Kadang-kadang terlalu tinggi taksiran dari manajernya dalam merencanakan itu, sehingga susah untuk dicapai apa yang diinikan. Itu kemudian Muhammad Ikhlas, Arman Maulana ini ya, suaminya Dewi Gita ya. Artis. Oh ya, artis. Iya. Pak, bagaimana cara mengatur keuangan agar pengeluaran tidak banyak? Ya, yang perlu diatur itu bukan hanya pengeluaran. Jadi diatur itu pemasukan dan juga pengeluaran. Tidak mungkin kamu keluarkan, ya jangan pernah jentuh, pengeluarannya lebih besar dari pemasukannya. Dibalik, pemasukan lebih besar daripada ininya. Pemasukan lebih besar daripada pengeluarannya. Itu aja gampang-gampang. Jadi bagaimana mengatur cash inflow dan cash outflow. Cash inflow itu dari penjualan. Kalau cash outflow itu biaya-biaya yang dikeluarkan. Jadi usahakan harga penjualan itu, cash inflow-nya harus lebih besar dari cash outflow-nya atau pengeluarannya. Supaya ada keuntungan. Kan gitu. Gampang manajemen keuangan. Hanya kamu aja yang takut. Coba begini, Nur. Makanya kau baca buku, cari kau buku nanti. Iya. Oke, kemudian Afifa Rizky Oktaviani. Pak, coba jelaskan urgensi, arti penting manajemen keuangan bagi kedua belah pihak, di mana dalam mengelola keuangan bukannya orang yang memiliki modal, namun orang yang kekurangan biaya. Juga untuk membeli. Ya, nanti ini kan kita bicara yang memiliki modal dan orang yang bukan, ya surplus dana dan defisit dana. Calon investor itu adalah surplus dana. Perusahaan yang go public ya itu defisit dana. Nah itu tidak terlalu susah. Tetapi ini kuliah-kuliah di luar manajemen keuangan sesungguhnya. Tapi nggak apa-apa. Itu kemudian Muhammad tadi sudah nih ya. Muhammad Ilham. Sudah, Pak. Eti juga sudah ya. Pak, bagaimana meminimasi kerugian dalam saya? Sudah. Puput. Manajemen itu. Pak, apakah perusahaan mempunyai nilai persediaan yang lebih yang terus meningkat dari waktu ke waktu? Iya, perlu. Ada namanya itu alat EOQ, Economical Order Quantity dalam manajemen persediaan. Kita akan bahas manajemen persediaan. Agus Salam Sahrir, dalam suatu perusahaan bagaimana cara kita untuk menentukan sebuah modal yang optimal? Iya, bagus ini. Optimal itu begini. Biaya yang paling dikit, tapi kalau pendapatannya, pemasukannya lebih besar. Itu yang namanya optimal. Lakukan begitu. Optimal. Jadi kalau berkaitan pendapatan harus maksimal pendapatannya. Kalau berkaitan biaya, biayanya paling minimal. Itulah yang optimal. Jadi kombinasi dua hal tadi. Ya.
Ini penelitian membutuhkan penelitian ini semua, Agus Salim. Kemudian Saripah. Pak, jenis-jenis dana apa saja yang bisa diperoleh dari luar perusahaan? Ya tadi kan lihat muka neraca itu bisa misalnya dari hutang lancar, hutang pajak, ini hutang lancar semua. Lihat neraca saja. Di sisi pasifah bisa dari kredit, misalnya kalau hutang jangka panjang bisa kredit, hipotek, bisa juga penjualan obligasi. Kalau dari modal sendiri bisa penjualan saham dan sebagainya, menambah jumlah lembar saham yang beredar dan seterusnya. Ermawati, Pak, apakah semua keputusan atau kebijakan dilakukan oleh manajer atau apakah konsultasi dulu? Iyalah, tidak mau berkonsultasi pemilik saham, tapi dia berkonsultasi, manajer keuangan berkonsultasi dengan general manager. Karena ada rencana bisnis yang di dalam RUPS itu sudah ada rencana bisnis yang dikemukakan oleh manajer JM-nya untuk dalam rapat umum pemegang saham. Itulah yang akan dicapai rencana tadi. Nah, tentu dengan efektif dan efisien mengelola uang-uang yang masuk dan uang-uang yang keluar. Gampang-gampangnya gitu. Nispi Aprianto. Pak, bisa tolong jelaskan mengapa dalam memaksimumkan laba tidak memperhitungkan time value of money, future reason kebijakan. Sedangkan dalam memaksimumkan kemakmuran, iya, mengapa tidak memaksimumkan laba? Jadi kalau laba yang maksimum itu, laba itu kita tidak berhitung berkaitan dengan nilai waktu dari uang. Sedangkan kalau memaksimumkan nilai, kalau saham-sahamnya itu dia akan dia akan berkaitan dengan nilai waktu dari uang. Jadi laba ekonomi dan laba usaha, laba ekonomis dan laba akuntansi. Kalau laba akuntansi itu tidak memperhitungkan time value of money. Tetapi kalau laba ekonomi dia memperhitungkan time value of money. Begitu Nianispi. Kok Muhammad Ilham Sasulamia tadi ya? Wah, Muhammad Ilham ini membedakan laba bersih dengan laba kotor itu kan begini. Laba kotor itu adalah pendapatan dikurangi biaya-biaya keluar, itulah laba kotor. Nah, dikurangi lagi biaya administrasi dan biaya umum, nah itulah biaya laba usaha namanya, laba sebelum. Lihat neraca itu loh nanti. Nah, ada lagi namanya EBIT, earning before interest taxes. Jadi laba sebelum bunga dan pajak, itu namanya laba usaha. Nah, dikurangi dengan interest, bunga-bunga yang dikeluarkan karena berkaitan dengan kredit, utangnya perusahaan, bayar bunga, kemudian namanya EBT, earning before taxes, laba sebelum pajak. Dikurangi lagi pajak, baru laba bersih. Akhirnya akuntansimu harus kuat ini. Prista, Stefani, kewajiban tetap yang dibutuhkan perusahaan itu seperti bagaimana, Pak? Oh ya, kewajiban tetap. Jadi kalau perusahaan meminjam kredit dari bank, itu kan ada kewajiban tetapnya membayar bunga per bulannya dan juga angsuran per bulan. Nah, itulah beban tetap yang harus ditanggung oleh perusahaan. Nah, lebih bagus kita menjual saham. Memang menjual saham itu juga banyak syaratnya untuk bisa sampai ke sana. Jadi lebih ekonomis kalau kita menjual saham modal sendiri menambah itu daripada meminjam dari luar, hutang jangka panjang. Ya. Itu. Kemudian Adibah, bagaimana cara manajer keuangan meningkatkan semua departemen perusahaan? Ini cara manajer keuangan. Wah, ini saya kira ini agak luas bicaranya, tetapi bagaimana mengenai risiko ketidakpastian itu ya memang dalam manajemen keuangan itu dalam perencanaannya itu selalu rencana bisnisnya ada risiko bisnis yang diperhitungkan. Sementara misalnya di dalam nanti ada bab manajemen keuangan 2 kalau nggak salah, analisa risiko dalam investasi. Ada mata kuliah anunya nanti. Ada bab tersendirinya. Krishna ini sudah berulang-ulang ya?
Iya, Pak. Jaslamin juga sudah ya? Oke, belum ini kayaknya. Apabila perusahaan membagikan dividen di saat keuangan tidak liquid, ya kalau keuangan tidak liquid itu tidak bisa dibagi dividen. Dividen itu dibagi kalau itu laba dibagi. Laba itu keuntungan. Nah, kalau dia tidak untung ya tidak ada yang dibagi dong. Ya, itu gampang-gampangnya Jaslamin. Muhammad Al-Fikron. Bagaimana keputusan pendanaan mempengaruhi financial structure dan capital structure? Iya, semakin banyak. Jadi ada dua jenis dana yang bisa itu membentuk struktur modal. Ada modal asing dan ada modal sendiri. Kalau kita lihat di neraca itu kan ada 3. Nah, antara hutang lancar dan hutang jangka panjang itu modal asing yang ada sifatnya lancar dan ada jangka panjang. Nah, kemudian modal sendiri yang kedua adalah ya bisa dari pemilik baik saham maupun saham preferensi atau laba ditahan. Jadi dia akan terpengaruh semakin banyak kredit dari luar ya berarti kredit dari dalam uang modal sendirinya semakin kecil. Gitu. Dia berpengaruhnya begitu. Kemudian Masitah Fauzia, apa keuntungan bagi perusahaan jika menerbitkan saham? Ya banyak, itu membayarnya murah. Hanya bayar pakai dividen. Pokoknya tidak dibayar karena saham itu ketika orang membeli saham itu lama. Nanti dia jual ya orang lain yang beli, itu lagi yang punya. Jadi berpindah tangan bisa saja. Nah, Avio sudah tadi, Nurintan. Ini Pak sudah. Nurintan sudah ya? Belum. Pak, apakah ini Nurintan? Nurintan Pausia, apakah tujuan memaksimumkan nilai perusahaan sama dengan ya salah satu ukuran memaksimumkan nilai perusahaan itu adalah laba per lembar saham. Bisa diukur dari earning per share namanya EPS. Laba. Tapi bukan hanya satu ukurannya. Nilai memaksimumkan nilai itu bisa juga dari labanya, returnnya ya, bisa juga dari harganya, bisa dari ROA-nya, bisa dari ROI-nya, macam-macam. Kamu jangan bergerak dulu, saya lihat dulu yang kedua. Ini yang kedua juga semua tolong muncul semua yang kedua. Ismail hadir, Pak. Ismail hadir. Oke. Sudah. Jadi alfa semua yang tidak ada. Seperti Gerald Andre, Neti, nggak ada. Kuliah dari saya dan saya sudah jawab semua pertanyaannya. Kemudian adalah mencari laporan keuangan yang terdiri dari laporan neraca, laporan rugi laba, dan laporan arus kas. Nah, kirimkan nanti boleh juga dikirim melalui email saya. Ya, email saya itu. Nanti saya tulis email saya di. Sekian anak-anak kuliah dari saya akhiri. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.